Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis Abu Dzar dalam Sahih Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talikin. Rasulullah bersabda, jangan sampai panjenengan menika menyepelekan apapun bentuk kebaikan, sekalipun niku sangat kecil, sekalipun niku sangat sepele. Hatta sampai panjenengan berjumpa dengan saudara muslimnya dengan bertatap muka, dengan bersenyum, niku adalah kebaikan. Dari dalil menika bahwa menunjukkan senyumnya seorang muslim kepada muslim yang lain niku adalah termasuk adab. Senyumnya muslim ke muslim yang lainnya termasuk ibadah yang ternyata bernilai pahala, dan niku adalah kebaikan. Sehingga tata Islam niku mempunyai hukum-hukum ibadah yang nilainya sangat terkesan ringan, sepele, tetapi memang betul-betul akan berefek. Contohnya ketika kita beradab kepada tetangga. Kata Rasulullah SAW, yusallimur raqib alal mashi. Tentang hadisnya Abu Hurairah tentang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Adabnya seorang tetangga atau orang muslim ketika menjumpai orang lain dan dia sedang berkendara di atas kendaraan dan menjumpai saudaranya sedang berjalan, niku harus bersalam yang berkendara. Niku adab. Wa yusallimul mashi 'alal qa'id. Lantas yang berjalan niku harus aruh-aruh. Harus menyapa kali sing lenggah. Wa yusallimu al-qalil 'alal katsir. Lantas piyai sing melampah niku hanya sedikit, dia harus berhak dan harus mengucapkan salam kepada yang banyak. Niku adab. Dados sing sekedhik niku harus bersalam kepada yang kathah. Wa yusallimu as-shaghir 'alal kabir. Lantas yang bersalam adalah yang kecil kepada yang tua. Niku adalah adabnya Islam. Sehingga Islam niku hukum ibadahnya dalam keseharian niku sangat indah. Termasuk dalam muamalah kepada manusia pun niku ternyata sudah ditata. Tersenyumnya kita sama saudara nggih. Ngaruh-ngaruhnya kita, sapa kita kepada tetangga, niku termasuk adab. Sehingga Islam niku yang pertama kali dipikirkan, yang harus betul-betul ditekankan niku sebelum ilmu adalah adab. Makanya Abdullah bin Mubarak berkali-kali saya sampaikan, belajar adab selama 30 tahun sebelum ilmu. Kenapa? Karena adab di dalamnya pun ilmu. Tetapi ilmu belum tentu piyai jenengan ngamalke. Tapi kalau adab pasti mengamalkan. Bedanya di situ. Makanya Rasulullah SAW niku pernah bersabda dalam satu hadisnya. Dalam hadisnya Abdullah bin Amr bin al-As, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Dados kelembutan niku tidak akan pernah menempel kepada seseorang kecuali orang tersebut akan terhiasi. Wala yunza'u fi syai'in illa syanahu. Tapi kalau kelembutan itu sudah dicabut dari seseorang, yang akan terlihat hanya sebuah kehinaan. Ini pentingnya nih, menjaga adab dalam sisi diri, akhlak dan suluk. Artinya kita beradab kepada orang lain. Sehingga hukum tata beradab kita kepada tetangga niku sangat banyak. Maka Rasulullah SAW niku tanpa menyepelekan apapun bentuk kebaikan kepada tetangga, sampai pernah bilang kepada Aisyah dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang beliau katakan, la tahkiranna walau bi firsani syatin. Ya nisa'al muslimat, wahai perempuan-perempuan, jangan sampai kalian semua itu menghinakan, menganggap remeh sedekah dengan kaki kambing. Kaki kambing. Teng Saudi kaki kambing niku mboten didahar. Nggih. Cuma di Indonesia mawon nggih, didamel makman niku Indonesia mau didamel makman, jeroane dimakem nggih. Teng mereka dibuang. Lah Rasul niku ngendika, walau kaki kambing niku menunjukkan menapa niki diibaratkan bahwa hal yang sebetulnya nggak bisa dimakan saja. Rasulullah mengandaikan jangan engkau menyepelekan kebaikan, walaupun seorang wanita memasak kaki kambing dikasihkan kepada tetangganya.
Ini adalah ibarat ketika seseorang mampu menghadirkan kayak kambing, gila pripun melih. Ini naminipun sedekah. Ya, meskipun niku teranggap hina. Ya, makanipun kalau bisa memberikan yang lebih afdal tidak masalah. Tapi pada intinya Rasulullah niku jangan menyepelekan. Sekalipun niku barang kita sepele. Contohnya kita memberikan permen atau hal yang lainnya atau masker dalam hal lainnya. Kelihatannya sepele, tapi jangan sampai kita tidak menghiraukan. Niku kata Rasulullah SAW seperti menikah. Makanya Rasulullah SAW niku pernah ngendika dalam hadisnya Aisyah. Ketika menikah Rasulullah ditangleti oleh Aisyah. Ya Rasulullah, inna li jaraini ila ayu ahabbihima uhti. Ya Rasulullah, saya punya dua tetangga yang sama-sama berhadapan atau sama-sama bersampingan. Ila ayyihima, yang manakah ya Rasulullah dua di antara mereka yang harus saya berikan hadiah? Kalau saya masak saya kasih, kalau saya punya lebih rezeki saya beri. Kata Rasulullah SAW, ila aqrabihima baban minki. Mereka dua orang ini mana yang lebih dekat pintunya kepada pintumu, maka itu adalah yang berhak kamu beri. Niki hukum juga, nggih, bahwasanya kalau kita sedang memasak ternyata kita punya kelebihan dalam makanan, kita beri. Tetapi kalau membicarakan urut-urutannya tetap yang terdekat. Nah, coba permasalahannya di rehan semua dekat, nggih. Itu semua kena. Nah niku, terus kata Rasulullah SAW, pintu mana yang paling terdekat? Makanya Rasulullah SAW pernah bilang, idza tobakhta maraqan fa'aksir ma'aha liyusib minka jarain minal khair. Hei Aisyah, nek kamu masak, masak kuah, diakai tambahi banyune, liyusib. Terus kenakanlah saudara tetanggamu itu dengan kebaikan, dengan cara kamu memberinya. Nah, contohnya misalnya jenengan masak sop, sebenarnya untuk anak 3 sudah cukup satu panci, tapi gara-gara punya tangga masak sak duplik nek wageng, mboten napa-napa, mboten enten pitikane, Cuma meskipun kuah dicampur garam tok ya ora masalah, Terkadang nanti persepsinya orang tuh nomornya beda biasanya. Ngeyok gara-gara ngene Makanya manusia niku aneh, Aneh. Dikei nggih enten swara. Tidak dikei nggih nyuwara. Anehnya seperti itu. Dan iki pentingnya apa? Mentarbiyah sesama lingkungan niku dengan ilmu syariat niku harus seperti itu, dan itu sangat mudah sekali. Ini kata Aisyah. Makanipun menghormati tetangga niku adalah salah satu bukti keimanan dan syaratnya masuk surga. La ya'man jarahu la yadkhulul jannah. Sinten mawon tidak akan masuk surga selama tetangganya tidak merasa aman dari tetangga yang lainnya. Misal jenengan menghidupkan dangdut suara tape banter-banter tanggane nembe ngaji terganggu, itu tidak baik. Dan itu bukan syarat iman. Makanya Rasulullah harus menyampaikan bahwa surga pun ketika saudara tetangga niku merasakan aman dari tangan dan lisan kita. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir dalam hadisnya Abu Hurairah. Sinten mawon yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamumu. Famangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fal yukrim jarahu, dan dia harus menghormati kepada tetangganya. Famangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berkatalah yang baik-baik atau diam. Niku. Makanipun ternyata menghormati satu bukti iman kita kepada Allah Azza wa Jalla dan